Nah, Bapak Menko Perekonomian akan berkenan langsung menyampaikan beberapa hal terkait dengan acara hari ini yang tadi sudah dibuka secara resmi oleh Bapak Presiden. Kami persilahkan Bapak Menko. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman media cetak maupun elektronik. Hari ini Kementerian Koordinator menggelar panel Outlook Ekonomi Indonesia dengan judul Meraih Peluang Pemulihan Ekonomi di tahun 2021. Tadi Bapak Presiden dalam sambutannya mengatakan bahwa tahun 2021 akan menjadi tahun yang penuh peluang dan kita harus optimis memanfaatkan peluang ini. Sejumlah peluang ekonomi nasional tahun 2021, yaitu yang pertama telah terjadi pemulihan ekonomi di tingkat global. Kita ketahui bersama bahwa hampir beberapa negara PMI-nya sudah mendekati ataupun melewati 50 dan ekonomi China sudah positif dan berbagai lembaga sudah memprediksi di tahun 2021 berbagai negara juga masuk dalam jalur positif. Nah, kemudian di dalam negeri kita lihat bahwa kita telah mencapai rock bottom di triwulan kedua dan triwulan ketiga kita sudah naik dan Q2Q sudah positif. Dan kemarin raca perdagangan juga positif dan kita melihat bahwa cadangan devisa kita sudah naik sebesar 135 triliun. Jadi ini trennya sudah terlihat dan kita melihat juga dari segi demand permintaan domestik melalui keyakinan konsumen juga meningkat. Kemudian dari segi supply beberapa sektor pertanian, infokom, kesehatan, sosial, pendidikan selama pandemik ini selalu positif. Kemudian surplus perdagangan yang 2,61, kemudian sampai dengan bulan Oktober totalnya 17 billion. Nah, tentu nilai tukar terus menguat di 14.130 dan indeks telah mencapai di atas 6.100 dan ini seluruhnya lebih tinggi dari pre-COVID. Artinya sebelum COVID dan sampai dengan bulan Desember ini, itu angkanya lebih baik dari bulan Januari, artinya sudah masuk capital inflow ke Indonesia, dan juga beberapa komoditas utama seperti CPO dan nikel, batu bara harganya baik di pasar global, sehingga ini juga membantu pemulihan ekonomi. Kemudian dari segi akses pasar, kita ketahui kita sudah menandatangani berbagai perjanjian seperti RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership, antara 10 negara ASEAN dengan 5 negara lain seperti Jepang, Korea, China, Australia, dan New Zealand, dan ini merupakan blok perdagangan terbesar, melebihi daripada CPP 11. Kemudian juga beberapa perjanjian kerjasama EFTA dengan Eropa, Swiss, dan lain, kemudian SEPA Australia, kemudian Korea SEPA, serta diberikannya fasilitas GSP, General System of Preference, yang tentu ke depan kita bisa tingkatkan menjadi Limited Trade Agreement atau Limited Trade Deal, sehingga beberapa komoditi ekspor kita seperti garment, tekstil, sepatu, perhiasan, dan juga produk furniture bisa didorong lebih besar lagi. Dan kemudian ini kita dorong juga untuk meningkatkan kerjasama dalam posisi Indonesia di global value chain. Kemudian untuk tahun 2021 beberapa program yang dilaksanakan adalah melaksanakan vaksinasi daripada COVID. Nah, tentu ini akan sesuai arahan Bapak Presiden akan diberikan kepada masyarakat secara gratis. Dan tentu akan dibuat program sepanjang tahun 2021 dan 2022. Kemudian implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dalam bentuk 40 PP dan 4 Perpres. Saat sekarang sudah ada di website 30 PP dan ini telah dilihat oleh lebih dari 3,5 juta masyarakat. Kemudian terkait dengan program PCPEN ini akan dilanjutkan pemulihan penanggulangan COVID dan pemulihan ekonomi dengan anggaran yang di tahun 2021 adalah 372,3 triliun. Kemudian pemberdayaan UMKM, keberpihakan terhadap UMKM tentu akan dilanjutkan
dalam berbagai bentuk kegiatan, dan pemerintah sedang menyusun daftar prioritas investasi. Secara prinsip yang ditutup oleh undang-undang, yang lainnya tentu terbuka. Khusus untuk UMKM adalah usaha-usaha di bawah 10 miliar yang akan diprioritaskan ataupun hanya diperuntukkan kepada UMKM. Kemudian tadi Bapak Presiden menyampaikan pembentukan SWF dan kemudian pengungkit pertumbuhan ekonomi lain, antara lain program ketahanan pangan, pengembangan kawasan North Jawa Koridor dan kawasan di luar Jawa melalui kawasan ekonomi khusus, mendorong mandatori B30, padat karya dan ekonomi digital. Nah, dengan berbagai program tersebut, pemerintah confident bahwa di tahun depan pertumbuhan ekonomi kita antara 4,5 sampai 5,5. Demikian, terima kasih. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada SMN, teman-teman. Kalau cukup ya. Kalau sudah cukup jelas. Baik. Ya, silakan Mbak. Silakan. Uh, 2021 nanti akan kembali menggunakan government spending untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, atau ini memang digunakan untuk menggerakkan konsumsi, Pak? Ya, tentu government spending ditujukan dua. Satu, mendukung daya beli masyarakat dengan program-program perlindungan sosial. Namun jumlahnya kan dari tahun ini berbeda dengan tahun depan karena kita melihat ada pemulihan sehingga kita menyiapkan program keseluruhannya adalah 372,3. Dan tentu kita berharap bahwa dengan capital market sudah kembali, ditambah lagi dengan sovereign wealth fund, diharapkan tadi Bapak Presiden mengatakan bahwa pertumbuhan berbasis equity pun akan didorong di tahun depan. Demikian. Oke, Anda silakan. Monggo. Ya. Menceritakan bahwa kita untuk pesan peti kemas itu mengalami peningkatan. Mungkin bisa disebutkan sektor apa aja yang mengalami peningkatan, dalam arti yang untuk ekspor ini sektor apa aja? Terima kasih. Beberapa sektor antara lain sektor elektronik karena work from home, antara lain kita butuh banyak printer. Nah, ini juga ekspor printer meningkat. Tetapi kontainernya terbatas, tekstil, footwear, karena ordernya kembali dari Eropa, dari Amerika. Jadi beberapa sektor elektronik, kemudian juga otomotif mulai jalan kembali, karena kemarin di Patimban yang jalan kapalnya adalah untuk ekspor otomotif. Nah, kemudian tentu industri-industri lain, karena dengan pulihnya sektor manufaktur, maka global value chain-nya, komponennya juga ikut naik. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Masih ada lagi, teman-teman. Silakan langsung aja. Ya. Sektor-sektor apa saja yang kira-kira membutuhkan effort lebih agar bisa terdorong juga di 2021? Ya, effortnya lebih ya Pak ya? Yang effort lebih adalah yang memang terdampak besar. Nah, sektor paling berat adalah transportasi dan juga pariwisata. Nah, ini tentu kembalinya sesudah nanti vaksinasi dilakukan tidak hanya di nasional tetapi di global. Nah, kemudian juga sektor restoran dan yang lain yang memang di garda terdepan dia terkenanya. Resesinya dia kena duluan, recovery-nya belakangan. Jadi pada saat yang lain belakangan, nah oleh karena itu ini dilakukan hanya dengan program pemerintah. Pemerintah akan memberikan stimulus kepada mereka. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.